Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Direktorat Jenderal Pajak kembali mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023 dari anggaran pendapatan Wan Belanja Negara 2023 wan dari target Perpres 75 tahun 2023. Bahkan kantor wilayah DJP Kalimantan Selatan Wan Tengah berhasil melampaui target penerimaan pajak selawas 3 tahun berturut-turut. Direktorat Jenderal Pajak kembali mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.869,2 triliun atau tercapai 108,8% dari anggaran pendapatan Wan Belanja Negara 2023 dan 102,8% dari target Perpres 75 tahun 2023. Bahkan kantor wilayah DJP Kalimantan Selatan Wan Tengah berhasil melampaui target penerimaan pajak selama 3 tahun berturut-turut. Demikian diperintahkan Kepala Kanwil DJP Kalselteng Samsinar Waitakuni Prima TV usai jumpa media di warung Wakaka Jalan Ahmad Yani Pal 4,5 Banjarmasin tengah hari Rabu 17 Januari 2024. Menurut Samsinar, tahun 2023 Kanwil DJP Kalselteng mencatat neto penerimaan pajak sebesar Rp30,4 triliun atau setara dengan 103,2% dari target penerimaan berdasarkan Perpres 75 tahun 2023 sebesar Rp29,46 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan 31,4% dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Dari sisi sektoral, ujar Samsinar, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya sektor pertambangan tumbuh 46,3%, perdagangan tumbuh 20,5%, dan administrasi pemerintahan tumbuh 40,7%. Samsinar pun menyatakan terima kasihnya kepada sabaratan pihak atas kontribusi dalam mengamankan penerimaan negara, terutama kepada bubuhan wajib pajak yang sudah secara tertib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Samsinar memandangkan awal tahun merupakan waktu untuk wajib pajak menjalankan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunannya secara benar dan tepat waktu. Pelaporan sudah dapat dilakukan mulai 1 Januari 2024 dengan batas pelaporan hingga 31 Maret 2024 bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2024 bagi wajib pajak badan. Sebelum melaporkan SPT tahunan, ujar Samsinar, wajib pajak diminta untuk melakukan pemadanan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak melalui pajak.go.id. Tujuannya memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengurus administrasi perpajakan hanya dengan menggunakan satu identitas yaitu NIK. Yang ke 81%, berarti masih ada 19% ya yang belum melakukan pemadanan. Kalau tadi nilainya itu sekitar berapa ya tadi angkanya akan diberikan gitu. Kita harapkan dalam jangka waktu 6 bulan ini itu akan bisa segera melakukan pemadanan baik secara mandiri maupun nanti akan kita padankan di kantor apabila memang datanya kita. Untuk mengecek sudah dipadankan atau belumnya kemana, Bu? Itu bisa lewat DJP online masing-masing. Kan pada saat melaporkan SPT itu kan masuk ke DJP online, ada login, kemudian password. Nah, di situ akan ada notif apakah NPWP tersebut itu sudah valid apa enggak. Gitu. Ketahuan? Akan kelihatan di situ. Jadi kalau belum valid, akan diberikan notif bahwa NPWP Anda belum valid. Ada sanksi bagi yang nantinya belum sanksinya pastinya tidak ada, sanksi secara administrasi nggak ada. Tapi bagi wajib pajak yang belum padan, NIK NPWP-nya itu tidak akan bisa memenuhi melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Administrasi perpajakannya itu tidak akan bisa terpenuhi. Itu tidak bisa lapor SPT, tidak bisa mengklaim tadi kredit pajaknya yang dipotong oleh pihak lain. Samsinar berharap dalam satu daerah terutama Kalimantan Selatan keadaannya terfokus dalam satu sektor terutama pertambangan. Karena hasil pertambangan harganya sangat dinamis, bila harganya turun maka pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah tersebut akan turut turun. Berharapnya sebenarnya bahwa suatu daerah itu jangan sampai tergantung pada satu sektor saja, apalagi tambang gitu kan, karena kalau kita melihat tambang ini kan sangat
harganya itu sangat dinamis kan seperti itu. Jadi kalau misalnya harganya turun, maka pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah juga itu akan terdampak seperti itu. Tapi kalau melihat perkembangan sampai dengan sekarang, kelihatannya tambang tetap akan mendominasi perekonomian di Kalimantan Selatan, termasuk juga penerimaan pajak yang pasti.